Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Hari ini kita akan ada dialog tentang mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya Bapak Ibu, ini mujizat yang menarik. Kenapa? Karena inilah satu-satunya mujizat yang dibahas oleh keempat Injil. Dan karena dibahas oleh keempat Injil, ini menjadi indikasi bahwa Allah menganggap ini mujizat yang paling penting. Karena hanya satu-satunya mujizat yang dibahas oleh empat Injil, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Evangelis Elizabeth Salat untuk mendiskusikan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, silakan Bu Salat, apa yang ditaruh Tuhan kepada Ibu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Silakan Bu. Ya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bukan orang asing lagi ya. Saya seperti Pak Gembala katakan tadi, saya Ibu Elizabeth Salat. Iya. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing nih Pak ya ceritanya Ya, kita betul. ya untuk apa sih itu mujizat yang Tuhan lakukan ya, kasih makan 5.000 hanya cuma 5 roti 2 ekor ikan. Ini kalau secara manusia ini nggak mungkin, nggak masuk akal ya Pak Iya, ya. betul. Tapi Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Iya. Kalau secara akal, secara manusia nggak mungkin lah. Ya sampai lebih-lebih 12 bakul. Nah itulah Tuhan. Tuhan tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Nah waktu mujizat itu Tuhan lakukan, sebetulnya Tuhan ingin yang pertama kepada murid-muridnya untuk taat dulu nih Pak. Betul. Waktu Ya, mereka ingin memberikan makan ya kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Karena Yesus berjalan memberitakan kabar keselamatan, menginjil gitu ya. Tuhan Yesus tuh bertanggung jawab untuk memberikan mereka makan. Cuma kan waktu itu yang ada itu hanya 5 roti, 2 ekor ikan. Dan itu pun ada satu anak yang tunjuk ini saya cuma bawa bekal ini kan begitu. Iya. Nah mujizat yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengangkat ini roti dan ikan. Maka mujizat terjadi dan ikan dan roti itu dicuil-cuil gitu ya. Kalau bahasa Betawinya tuh dibagikan, dicuil-cuil, nggak habis-habis gitu. Bahkan sisa
12 bakul. Ini ceritanya. Tetapi inti dari perikop ini bahwa Tuhan inginkan kita taat dulu, Pak. Kalau kita nggak taat nggak akan terjadi mujizat. Gitu. Tuh. Nah, jadi ketika kita taat, kita mengikuti apa yang Tuhan suruh atau yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita terjadi, maka terjadi ya sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, kita tidak hanya taat ya, kita juga harus punya suatu konsep bersama-sama ministry, camp ministry yang baik. Ini kalau nggak terjadi camp ministry yang baik, nggak mungkin semua rata terbagi nih, ya pasti ada yang ngambilnya mungkin lebih dari yang sudah diporsikan. Tapi karena ada chemistry yang baik, ya semua taat, semua kebagian, sampai anak-anak kecil kebagian. Dan yang uniknya di sini Pak bagi saya sampai sisa 12 bakul. Iya, betul. Itu sesuatu yang tidak mudah ya, Iya. betul-betul di luar nalar kita gitu. Itulah Yesus yang kita sembah. Iya, Dia betul. sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi pasti. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita juga bisa belajar dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja, maka gereja juga bisa meniru pelayanan Yesus ini. Jadi Iya. Tuhan Yesus dalam kisah ini bukan hanya mengajar, Yesus mengajar, tetapi juga apa? Mengadakan mujizat kesembuhan. Iya, amin. Bukan aja mengadakan mujizat kesembuhan, memberi makan lagi. Iya. Makanya ketika ada gereja yang memberi makan itu biasa. Yesus juga dulu memberi makan banyak orang, memberi makan kepada murid-muridnya. Demikian juga ada sesuatu yang menarik juga di sini Bapak Ibu, bahwa yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya Bapak Ibu, sebenarnya pada saat itu Yesus bertanya kepada 2 muridnya. Dan ini sebenarnya jawaban manusiawi. Dan juga ya Bapak Ibu, ketika ditanya kepada Filipus, engkau harus memberi makan mereka orang banyak itu. Lalu Filipus berkata apa? 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Walaupun dengan potongan-potongan yang kecil. Lalu kemudian Andreas juga menjawab juga. Hal yang mustahil juga. Di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tapi Yesus luar biasa. Sesuatu yang kekurangan 5 roti dan 2 ikan. Di tangan Yesus semuanya bisa berlipat ganda. Sehingga bisa memberi makan orang sampai kenyang. Amin. Jadi bukan hanya secuil. Enggak Bapak Ibu. Sampai kenyang. Sampai Artinya muntah. apa? Yang membatasi mujizat itu berhenti adalah sampai orang banyak itu kenyang. Iya, Bapak amin, Ibu, luar amin. biasa. Artinya apa bagi kita di sini? Apapun kekurangan kita, serahkan kepada Yesus, maka di dalam Yesus semuanya dilipat gandakan. Amin. Hidup saudara kekurangan, serahkan hidup kita kepada Yesus, Yesus akan membuat hidup kita berkelimpahan. Pekerjaan kita kekurangan, serahkan kepada Yesus, semuanya berkelimpahan. Keluarga kita berkurang, serahkan kepada Yesus, maka semuanya berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kecuali jodoh kita, jangan ya Bapak Ibu ya. Oh Pak Pendeta, jodoh saya 1, serahkan kepada Yesus, dilipat gandakan. Oh enggak ya Bapak Ibu ya. Suami saya cuma 1, serahkan kepada Yesus, jadi dilipat gandakan suami kita. Enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi kekurangan di dalam kehidupan kita, ketika kita serahkan kepada Yesus, semuanya dilipat gandakan secara luar biasa. Amin, amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan sisanya berapa? 12 bakul. Ya Bapak Ibu, itu 12 bakul. Dan saya berpikirannya begini Bapak Ibu. Kenapa sisanya 12 bakul bukan 13 bakul atau 11 bakul? Karena murid Yesus 12 orang. Jadi 12 ini jangan-jangan untuk diberikan kepada murid-murid, untuk dibawa pulang Bapak Ibu. Jadi murid-murid bukan hanya mendapatkan berkat saat itu, tapi keluarga mereka juga diberkati. Amin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada lagi yang menarik gini Bapak Ibu. Yang bersisa itu adalah 12 bakul roti, bukan ikan loh Bapak Ibu. Artinya apa di sini? Kok cuma roti saja, ikannya enggak 12 bakul gitu ya. Karena ketika kita murah hati Bapak Ibu, memang ada hal yang berkurang dari hidup kita. Mungkin kita murah hati dalam hal keuangan, ada berkurang.
uang dalam hidup kita. Tapi ketika kita serahkan dalam nama Yesus, ada hal juga dalam hidup kita akan dilipat gandakan Tuhan. Amin. Karena itulah kita nggak perlu khawatir ketika murah hati kita akan kekurangan, tapi Tuhan akan melipat gandakan hal lain di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, Ibu ada tambahkan lagi Bu? Ya, terlebih firman Tuhan kan berkata ya Pak ya, terlebih berkat memberi daripada menerima ya. Betul. Dan ketika kita berbagi juga ya, tapi kita ingat nih, jangan boros juga saudaraku ya. Iya. Jadi kita juga harus bisa memanage gitu. Iya. Jangan kita mentang-mentang berlebih diberikan Tuhan, kita seenaknya saja menggunakan Iya. berkat itu. Intinya Betul. boros gitu, kita nggak tepat untuk pada sasaran. Iya. Nah kalau kita diberkati lebih, roti yang 12 bakul itu kita udah sampai bawa pulang, itu berkat yang Bapak Iya. Gembala sampaikan tadi, itu kita mendapat berkat yang lebih ya. Tidak hanya kita yang makan, tetapi keluarga, saudara Iya. kita mungkin. Nah kita ingat di situ saudara ya, bahwa berkat itu juga harus kita syukuri ya. Iya. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya kita kembalikan lagi, kita bagi-bagi lagi ya Pak. Betul. Akhirnya melimpah ruah ya Pak ya. Betul. Dan tidak terbatas. Mujizat Tuhan itu semua orang merasakan Iya. bagaimana Yesus sumber mujizat. Iya. Ya. Jadi itu juga bisa pelajaran, artinya apa? Ketika kita diberkati Tuhan, kita juga harus jadi saluran berkat. Iya, amin. Jangan kita jadi pelit. Iya. Iya, betul. Dan juga ada satu lagi pelajaran Bapak Ibu, yang tersisa kan 12 bakul ya. Jadi itu tidak disia-siakan, tapi dikumpulkan untuk dibawa. Artinya bagi kita juga ketika kita makan juga jangan suka menyisakan makanan kita, harus dihabiskan. Karena apa? Di luar sana juga banyak orang yang masih kelaparan, yang masih kekurangan. Jadi berkat Tuhan itu jangan disia-siakan, jangan Amin. diabaikan ya. Kalau sisa ya mungkin saudara bisa berikan ke bawa pulang untuk diserahkan ke dalam keluarga saudara gitu ya. Jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Jadi gitu ya. Ada lagi Bu? Tambahkan Bu? Ya, terakhir nih ya. Wah, ya luar biasa nih Bu. Ada lagi terakhir. Jangan lupa kata gitu. Jangan lupa. Bawa jiwe. Ah. Nah, saya ada pantun nih Pak ya. Iya. Nah iya. mungkin baru kali ini ya ini. Iya. Saudara pantun, jalan-jalan ke Tane Jawe. Woi. Jangan lupa beli semangke. Iya. Kalau udah jadi orang percaya, jangan lupa bawa jiwe. Nah, jadi orang percaya udah nerima berkat Tuhan ya, menerima mujizat Tuhan, mesti ingat bawa jiwe ini nomor 1 ya, supaya jiwe-jiwe itu juga ikut merasakan apa yang kita alamin. Ya. Ya, berkat Tuhan tidak bicara materi saja, tetapi banyak hal yang kita bisa tawarkan kepada mereka. Ya, yang pertama tentunya kepastian jalan keselamatan. Ya, betul. Jadi kita murah hati itu bukan hanya tentang uang, tadi benar kata Ibu Ya. Elizabeth, tapi juga kita murah hati untuk memberitakan keselamatan yang kita sudah dapatkan. Supaya apa? Orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Amin. Jadi kemurahan itu bukan hanya berbicara tentang materi, tapi juga berita keselamatan, berita kabar baik. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Jangan hanya dipegang sendiri, jangan hanya dinikmati sendiri, tapi juga kita harus berbagi kepada banyak orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya akan berdoa juga untuk setiap kita yang menyaksikan acara ini. Saya percaya dalam kehidupan kita ada banyak masalah. Iya, betul. Karena Tuhan tidak menjanjikan kita bebas masalah, tapi Tuhan menjanjikan Tuhan adalah jawaban apapun masalah kita. Amin. Iya, karena itulah saya akan berdoa kepada kita semua yang tadi sudah chatting atau sudah menyampaikan keluhannya, masalahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk acara mujizat zaman now ini. Kami percaya kehidupan kami perlu mujizat karena Amin. kehidupan ini pasti banyak masalah. Tapi Ya. kami percaya di dalam Yesus ada jawaban karena Yesus adalah jalan, Amin. Yesus adalah pintu, maka kehidupan orang Kristen yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Amin. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Mereka
bermasalah dengan ekonomi, Tuhan berkati hidup mereka, berkati juga segala keterikatan, bahkan keluarga mereka juga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh ada damai Kristus. Haleluya. Berkati juga suami istri dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, semuanya berhasil. Berkati juga anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Pagari juga dari segala pergaulan yang buruk, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga apapun pergumulan kami, Tuhan. Tuhan yang tahu dan Tuhan punya solusi untuk setiap pergumulan masalah kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata Amin. amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ya, kita akan memberikan kesaksian tentang bahwa waktunya Tuhan itu tepat, ya Bapak Ibu, tepat pada waktunya. Jadi seringkali waktunya kita itu bisa tidak sama dengan waktunya Tuhan. Justru kadang-kadang karena Tuhan tepat pada waktunya itu seringkali membuat kita deg-degan, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kita seringkali ingin segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelumnya sudah tersedia. Contohnya, misalkan kita akan bayar kos, ternyata kiriman dari orang tua belum datang. Seringkali kita jadi deg-degan kalau belum datang-datang pada hari yang sama atau waktu yang sudah dekat gitu Bapak Ibu. Kita kan pinginnya kan buang kos itu datangnya seminggu sebelumnya sudah ditransfer orang tua sehingga kita bisa tenang. Tapi karena ya itu waktunya Tuhan tepat pada waktunya, kadang-kadang detik-detik terakhir baru kita mendapatkan uangnya. Nah seringkali juga dalam banyak hal juga demikian. Karena Tuhan adalah tepat pada waktunya, seringkali solusi yang kita harapkan belum langsung tersedia, tapi pada saat-saat terakhir di situ tersedia. Tapi ketika hal itu terjadi, memang kita sempat deg-degan, tapi ketika tiba waktunya, hati kita menjadi senang. Karena apa? Karena seringkali jawaban Tuhan itu lebih dari yang kita harapkan. Contohnya dalam hal ini kita akan mengadakan talk show. Talk show kita undang artis. Semula artis itu sudah confirm, sudah oke. Ternyata detik-detik terakhir justru dibatalkan. Ya, lalu kita cari alternatif, belum ada jawaban. Tapi puji Tuhan pada detik-detik terakhir kemudian artis itu memberikan jawaban siap. Ya, ini ada tambahan informasi dari Ibu Odi akan menambahkan bagaimana cerita artis itu bisa akhirnya datang untuk talk show di Gereja Mount Hermon. Ya silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Gembala. Jadi ini bagian dari perjalanan menuju 2 tahunnya Mount Hermon Church. Jadi kita mengingat kembali di tahun lalu bahwa Mount Hermon Church punya satu program namanya Bromo, obrolan di Mount Hermon, satu program berupa talk show. Jadi tahun itu di tahun 2024, di April 2024, kami mengundang salah satu artis ibu kota, sudah confirm untuk semua jadwal, semua persiapan sudah dilakukan, promosi dan juga spanduk juga kita pasang Pak untuk mengumumkan bahwa kami ada talk show karena itu memang bagian perjalanan dari Mount Hermon Church. Jadi kami juga ingin tahu bahwa ada loh Mount Hermon Church di Ratu Plaza. Jadi sudah confirm semuanya, sudah tinggal running di hari H. Di H-1, enggak -1 juga ya, udah sekian mungkin 20 jam untuk kita lakukan di hari Sabtu. Artis tersebut membatalkan jadwalnya. Dan itu cukup membuat pusing kami untuk mencari siapa penggantinya. Mengundang artis di weekend memang susah Pak, karena ya jadwal artis ya untuk itu susah sekali. Akhirnya kami berunding berdiskusi juga belum ada jalan keluarnya, sampai ada yang sempat ada pendapat yang sedikit menyalahkan saya bahwa kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu. Tapi saya cukup menguatkan hati, meneguhkan hati saya bahwa saya bisa, bahwa jangan mencari kesalahan, mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Mari berdoa bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tapi dalam proses itu deg-degan juga, luar biasa deg-degan. Aduh ini jalan gak ya? Padahal itu pertama kali kita adakan talk show di tempat ini. Betul. Kemudian ada juga yang bilang udah dibatalkan saja acaranya. Tapi saya masih kekeh sama apa yang mau kita lakukan. Karena kita sudah 75% sudah persiapannya. Kalau dibatalkan begitu saja rasanya
kecewa juga ya, yang kita undang ataupun yang sudah melakukan persiapan akan pasti kecewa. Akhirnya malam kita masih ibadah praise and worship Pak. Waktu itu Iya. ada beberapa juga udah batal. Tapi saya masih tetap berdoa, Tuhan Yesus pasti kasih jawaban yang bisa menenangkan. Maksudnya di saat kami lagi praise and worship, saya juga berdoa. Di saat kami praise and worship, pujian penyembahan, saya juga sambil berusaha, saya juga berkomunikasi intens dengan Ibu Gembala juga. Bagaimana jalan keluarnya Ibu Gembala, mari kita berdoa dan juga tetap ibadah, tetap jalan terus. Gak lama dalam perjalanan, dalam proses ibadah, dalam masih praise and worship, saya menerima kabar bahwa Kakak Melanie Ricardo bersedia untuk menjadi bintang tamu di acara talk show kami di hari Sabtu itu. Wah, saya sungguh bersyukur bahwa Melanie Ricardo untuk bersedia untuk menjadi bintang tamu dengan berbagai ketentuan yang dia berikan. Tapi saya komunikasi cukup intens dengan Ibu Gembala bagaimana keputusan yang harus diberikan. Ibu Gembala, oke, setuju, kita setuju. Kalau kita mengandalkan Tuhan apapun rintangannya, kita pasti bisa melewatinya dengan baik. Iya. Jadi itu sekilas Pak, bahwa seperti yang Bapak bilang, Iya. di saat-saat terakhir, saat saya sudah hampir putus asa, ada yang bilang membatalkan saja, ada yang menyalahkan, ada yang bilang, aduh gimana sih ini begini, kok nggak tanpa persiapan gini-gini. Padahal mereka nggak tahu di balik itu prosesnya cukup menegangkan. Bagaimana fight-nya kami di belakang layar untuk membuat satu kemasan acara yang membuat penonton yang hadir, undangan yang sudah diberikan tidak kecewa. Iya. Begitu Pak. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Memang seringkali jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, tetapi juga lebih baik daripada yang kita doakan dan yang kita minta. Dan artis sebelumnya itu dibandingkan Melanie lebih bagus. Selain artis dia juga YouTuber Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan ya, karena itulah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Memang waktunya Tuhan kadang-kadang membuat kita deg-degan, tapi pasti kita percaya Tuhan memberikan yang lebih Iya. baik lagi. Amin Betul Bapak Pak Ibu. Gembala. Ya, Ya. jadi itu bagian dari Ah. program kita saat itu adalah untuk gereja itu juga kita membuat banyak acara-acara, banyak program-program. Termasuk juga kita ngundang Tina Andrean yang punya salon Johnny Andrean dan juga Break Talk dan juga Jeko Bapak Ibu sempat juga hadir untuk acara talk show kita. Jadi kita banyak sekali program-program yang kita buat. Ya, pada saat Ibu Melanie datang, beliau menceritakan tentang media sosial. Nah, itu akan ditambahkan oleh Ibu Odi bagaimana respon Ibu Melanie tentang media sosial. Tentang seringkali dia harus memilih apakah memberitakan sesuatu yang kontroversial yang bisa banyak viewer atau harus tetap yang ada sesuai dengan yang Tuhan berkenan. Ya, kadang-kadang hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu seringkali banyak viewer karena kontroversial. Nah, ini jawaban Ibu Melanie ketika dia perhadapkan kepada pilihan demikian. Coba sih Ibu Odi ceritakan. Baik Pak Gembala, jadi saat itu cukup seru ya perbincangannya dan juga Melanie orangnya open minded, jadi dia memberikan banyak tips di dunia digital bagaimana dia sebagai seorang influencer untuk Iya. memberikan pengaruh yang positif tentunya, dan dia orangnya sangat mengandalkan Tuhan di setiap hal yang dia kerjakan. Even itu cuman konten untuk komersil, tapi dia tetap membutuhkan dan memerlukan perkenanan Tuhan untuk setiap konten yang dia posting ke media sosial. Cukup bijak juga untuk kita sebagai anak Tuhan untuk menggunakan media sosial sebagai netizen-netizen yang baik tentunya, bahwa ketika kita memposting sesuatu atau kita ingin upload sesuatu, mungkin kita boleh berdoa dulu, Tuhan ini berkenan tidak. Konten ini menaikkan viewer dari segi komersil, dari segi pendapatan, tapi apakah Tuhan berkenan? Ini mendatangkan damai sejahtera atau tidak? Iya. Gitu. Jadi dia memberi tips sebaiknya kita juga terus mengandalkan Tuhan, walaupun itu cuma media sosial, dunia digital, tapi Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi tetap mengandalkan Tuhan untuk segala hal sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu selalu mendatangkan kebaikan dan tentunya damai sejahtera bagi setiap orang yang melaksanakan dan tentunya yang percaya kepada Dia.
Iya. Nanti kita mungkin bisa saksikan cuplikannya ya Pak Ya, nanti. nanti ada cuplikannya saya akan sisipkan di dalam video ini ya supaya benar-benar Bapak Ibu percaya benar Melanie Ricardo, Ibu Melanie Ricardo hadir dalam acara talk show kita Bromo. Kalau Ya. buat aku sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi pegangan dalam membuat konten? Karena sekarang itu orang berebut semuanya Pak Gembala untuk menjadi viral. Dan tidak ada salahnya untuk viral. Cuma kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang sekuler, keviralan itu kadang-kadang jauh lebih mudah. Ini punten ya, berdasarkan pengalaman saya, jauh lebih mudah membuat keviralan itu dicapai dengan membuat konten kegaduhan. Artinya konten yang negatif itu biasanya akan jauh lebih mudah menjadi viral dibandingin konten-konten yang positif ataupun menginspirasi. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, dari situ ya kita berharap orang Kristen itu harus bijak juga dalam bermain media sosial ya. Jangan membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang hal-hal yang tidak berkenan itu viewernya banyak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.